Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa PS 5 semester 5 baik A, B maupun C yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita awali perkuliahan kita untuk metodologi penelitian kuantitatif ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebenarnya ini tanggal merah ya. Hari Kamis ini tanggal merah karena hari ini Kamis 28 September 2023 ini adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak apa-apa, agar tidak mengurangi tema yang harus teman-teman pelajari, maka saya siapkan video ini, video interaktif ini untuk nanti silahkan teman-teman simak, silahkan teman-teman perhatikan. Yang mana tema yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah tentang variabel penelitian. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan kemarin-kemarin bahwa penelitian kuantitatif itu penelitian ya yang meneliti tentang hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Hari ini akan saya jelaskan apa itu variabel, kemudian jenis-jenis variabel itu apa saja, untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman agar nanti ketika teman-teman membuat sebuah penelitian Anda punya pilihan, apakah akan meneliti tentang variabel dependent dan independent saja, atau mungkin akan ditambah dengan variabel intervening, atau mungkin akan ditambah dengan variabel moderating. Apa itu variabel independent, variabel dependent, variabel intervening, variabel moderating, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Oke, silahkan disimak baik-baik dan diperhatikan ya. Kaitannya dengan variabel itu definisinya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Ini dalam bukunya Sugiono tahun 2013 menyebutkan bahwa variabel itu definisinya seperti itu. Kemudian ada definisi lain tentang variabel, yaitu konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Kemudian ada dalam perspektif lain menyebutkan bahwa variabel itu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Atau kalau dalam pengertian yang paling mudah, variabel ini bisa Anda definisikan sebagai item atau apa yang akan diteliti dalam penelitian Anda. Contoh, Anda akan meneliti tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Berarti variabelnya dua tadi ya. Anda mengukur pengaruh satu, kompensasi terhadap apa? Terhadap kinerja karyawan. Berarti variabelnya adalah kompensasi dan kinerja karyawan. Sesuatu yang ditelitinya adalah kompensasi dan kinerja karyawan. Nah, itu variabel. Apa yang mau diteliti, apa yang mau diukur hubungan dalam penelitian kuantitatif ini, ya. Kemudian apa yang Anda pelajari dalam penelitian kuantitatif ini sehingga Anda nanti menarik kesimpulan dari dua hal tersebut. Nah, itu dinamakan dengan variabel. Kemudian terkait dengan macam-macam variabel, ini kita share dulu 3 jenis variabel ya. 4 jenis variabel. Ada variabel independent, kemudian ada variabel dependent, kemudian ada variabel moderating, kemudian ada variabel intervening. 4 model variabel ini. Variabel saja independent, dependent, moderating, intervening. Mungkin kalau independent sama dependent teman-teman sudah sering dengar lah ya. Saya kira juga sudah paham. Tapi yang moderating sama intervening ini mungkin juga menjadi hal baru bagi teman-teman, dan nanti akan saya jelaskan. Dan semoga saja bisa menggambarkan dan memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Kita masuk ke yang pertama. Tadi yang pertama variabel independen. Apa itu variabel independen? Variabel independen itu ada juga yang menyebutnya dengan variabel stimulus atau predikator atau antecedan atau variabel eksogen, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah variabel bebas. Variabel independen inilah yang nanti akan mempengaruhi variabel lain. Jadi variabel independen itu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain, memberikan pengaruh terhadap variabel yang lain, itu variabel independen.
Jadi ada banyak sebutan ya, variabel independen, ada eksogen, ada antecedan, ada predikator, ada stimulus. Ya, ada juga yang menyebut variabel bebas. Dikatakan bebas karena dia tidak terpengaruh oleh variabel lain, tapi dia yang memberikan pengaruh terhadap variabel yang satunya atau variabel lain. Itu variabel independen. Yang kedua, kalau kita berbicara variabel independen, biasanya pasangannya ya variabel dependen. Jadi variabel dependen itu ada yang menyebutnya variabel output, ada yang menyebutnya variabel kriteria atau variabel konsekuen atau variabel terikat, variabel endogen, kalau tadi kan eksogen, kalau ini endogen, kalau tadi bebas, kalau ini terikat. Lah, variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi independen itu yang mempengaruhi, dependen itu yang dipengaruhi. Ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi namanya variabel independen, yang dipengaruhi namanya variabel dependen. Nah, dalam model penelitian ya, variabel independen itu biasanya diberikan simbol X dan variabel dependen yang dipengaruhi itu menggunakan simbol Y. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya Anda melakukan sebuah penelitian. Penelitian itu judulnya adalah pengaruh ya. Ini model penelitiannya, model variabelnya ya. Variabel independen itu X-nya, variabel dependen itu Y-nya. Hanya tengah itu hipotesis. Hipotesis ini nanti adalah kesimpulan sementara tentang hubungan antara dua variabel itu yang nanti akan Anda cek, akan Anda uji diterima atau tidak hipotesisnya. Sebagai contoh, ini ada ya. Contohnya, katakanlah Anda membuat sebuah penelitian. Penelitian itu berjudul pengaruh strategi promosi terhadap penjualan produk. Maka yang mempengaruhi adalah strategi promosi. Strategi promosi ini sebagai variabel X yang memberikan pengaruh. Tadi variabelnya namanya variabel apa? Variabel independen atau variabel bebas atau variabel apalagi tadi namanya banyak ya. Atau kemudian yang dipengaruhi adalah penjualan produk. Nah, yang dipengaruhi ini penjualan produk ini sebagai variabel Y. Variabel yang mendapatkan pengaruh atau yang dipengaruhi oleh variabel X. Yang X-nya adalah yang independen, Y-nya yang dependen. X-nya yang mempengaruhi, Y-nya yang dipengaruhi. Strategi promosi mempengaruhi penjualan produk. Nah, yang tengah ini, garis ini menunjukkan hipotesis. Hubungannya seperti apa? Oh, ternyata hipotesisnya strategi promosi berpengaruh positif signifikan terhadap penjualan produk. Benar nggak hipotesis itu? Itu yang nanti akan dikaji di dalam penelitian kuantitatif, diuji dalam penelitian kuantitatif, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Saya kira kalau memahami variabel independen dan dependen ini tidak susah ya, karena mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar dua istilah itu. Selanjutnya kita masuk ke variabel moderating. Variabel moderating itu definisinya adalah variabel yang mempengaruhi atau dalam arti memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya, saya contohkan ya. Hubungan komitmen afektif karyawan ya dan kinerja perusahaan akan semakin kuat, semakin besar pengaruhnya apabila terdapat variabel yang memoderasi, yang menguatkan. Variabel yang menguatkan itu apa? Termasuk di dalamnya adalah budaya perusahaan yang mendukung pengaruh antara komitmen afektif terhadap kinerja karyawan. Maka dalam hal ini, gambaran yang ini tadi, budaya perusahaan itu sebagai variabel moderating. Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengaruh antara komitmen afektif terhadap kinerja perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, ini model penelitiannya. Kalau variabel moderating, modelnya seperti ini dia. Komitmen afektif ini X-nya, kinerja perusahaan ini Y-nya. Garis antara komitmen afektif ke kinerja ini pengaruh komitmen afektif terhadap kinerja. Yang budaya organisasi terletak di sini sebagai penguat, bahwa keberadaan budaya organisasi itu menguatkan pengaruh komitmen afektif dan kinerja perusahaan. Ini variabel moderating yang budaya organisasi. Ya, ini kaitannya dengan variabel moderating. Kemudian jenis yang keempat, ada juga variabel yang namanya variabel intervening.
variabel intervening ini variabel yang secara teoritis dia mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi variabel ini merupakan variabel penyela atau antara. Kalau tadi kan menguatkan ya. Kalau ini sebagai variabel penyela atau variabel perantara yang letaknya itu di antara dua variabel, di antara independen dan dependen. Sehingga variabel independen tidak langsung memberikan pengaruh terhadap variabel dependen, tetapi pengaruh variabel independen ke variabel dependen itu ditengahi atau diselai oleh variabel intervening. Jadi pengaruhnya tidak langsung tetapi melalui satu variabel. Satu variabel lagi, variabel yang ada di tengah-tengah itu namanya variabel intervening. Saya contohkan, model kepemimpinan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kinerja perusahaan. Jadi kepemimpinan yang positif akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, pengaruhnya itu secara nggak langsung. Kenapa dikatakan secara nggak langsung? Karena dalam hal ini ada satu variabel antara, yaitu tingkat turnover karyawan. Jadi ketika model kepemimpinannya itu bagus, maka turnover karyawannya kan rendah. Karena apa? Karyawannya nyaman dengan pola kepemimpinan dari pimpinannya. Sehingga kalau turnover, tingkat keluar masuk karyawan ini rendah, itu kan bisa mendukung kinerja perusahaan. Perusahaan bisa semakin konsentrasi dalam ngurusi kinerja, tidak ngurusi keluar masuk karyawan, seperti itu ya. Jadi artinya model kepemimpinan ini membuat tingkat turnover rendah sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, ini gambaran model penelitiannya. Jadi model kepemimpinan yang moderat itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, berpengaruh terhadap Y, cuman pengaruhnya ini nggak langsung. Karena apa? Ada satu variabel yang berada di tengah ini. Nah, satu variabel yang menjadi perantara antara variabel X dan Y, inilah yang dimaksud dengan variabel intervening. Jadi model kepemimpinan moderat itu bisa berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ya, karena adanya tingkat turnover yang rendah. Artinya gini kan, model kepemimpinan moderat itu bisa menjadikan karyawan lebih nyaman bekerja sehingga tingkat keluar masuknya rendah. Ketika tingkat keluar masuk rendah karyawan, maka otomatis akan menciptakan kinerja perusahaan yang positif. Nah, ini variabel intervening. Sudah jelas ya? Kalau variabel moderating tadi yang menguatkan atau melemahkan hubungan, kalau yang intervening ini yang nyela-nyelani atau yang menjadi perantara hubungan antara X dan Y. Itu intervening. Lah, kemudian antara beberapa variabel tadi kalau mau melakukan penelitian kuantitatif, baiknya bagaimana, Pak? Kalau Anda mau melakukan penelitian kuantitatif, terserah ya. Mau pakai independen dan dependen saja juga silahkan, mau pakai variabel moderating juga silahkan, mau pakai variabel intervening juga silahkan, ditambah variabel intervening. Cuman catatannya adalah Anda harus menyesuaikan kasus yang ada di lapangan, permasalahan yang ada di lapangan. Kalau memang permasalahan yang Anda temukan di lapangan kok membutuhkan variabel intervening, ya Anda kasih variabel intervening. Jangan terus Anda, nggak mau terlalu banyak variabel terus Anda meniadakan intervening. Jangan seperti itu. Jadinya subjektif nanti. Kalau di lapangan ternyata membutuhkan variabel moderating, ya Anda kasih variabel moderating. Artinya apa? Berapa variabel yang Anda teliti? Apa saja? Apakah ada moderating? Apakah ada intervening? Ini dipengaruhi oleh hasil observasi Anda di lapangan. Sehingga kasusnya seperti apa, kemudian nanti berapa variabel yang diteliti, ada model variabel apa saja. Apakah hanya independen dan dependen? Apakah ada tambahan moderating atau ada tambahan intervening? Itu silahkan ya. Baik, ini kaitannya dengan variabel. Saya kira ini bisa menjadi bahan teman-teman untuk membuat model penelitian. Karena Anda sudah membuat judul, Anda sudah menyusun pendahuluan, pokok masalah juga sudah disusun. Kemarin juga sudah sampai hipotesis, kemudian Anda gambarkan model penelitiannya seperti gambaran-gambar yang ada di dalam materi ini. Kemudian Anda telah kira-kira model penelitian Anda itu apakah hanya independen dan dependen atau ada moderating atau ada interveningnya juga. Seperti itu ya, silahkan dipelajari secara mandiri dan Anda telaah apa yang sudah menjadi judul yang Anda tentukan di kelompok Anda masing-masing. Oke, selanjutnya karena kemarin saya bilang hari ini teman-teman juga harus mengumpulkan tugas, maka saya minta tugas dikumpulkan di ini ya, formnya https://bit.ly/metopen kuanti ya, metopen kuanti PS, itu maksudnya metopen kuanti PS.
Silahkan dimasukkan file yang sudah ada isinya tentang pendahuluan, pokok masalah, dan juga kemarin sudah sampai hipotesis ya. Maksimal dikumpulkan hari ini jam 5 sore. Setelah jam 5 nanti form akan saya tutup. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Selamat liburan dan mengerjakan kewajiban Anda dan belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Kalau ada pertanyaan kaitannya dengan variabel ini bisa Anda tulis dan nanti kita bahas di pertemuan di kelas minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.